Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan salah satu rumus finansial yang paling sering kita gunakan, yaitu penggunaan rumus future value. Rumus future value ini digunakan untuk menghitung nilai suatu aset ataupun nilai suatu investasi di masa yang akan datang. Untuk lebih jelasnya tentang penggunaan rumus future value ini, Anda bisa pelajari artikel selengkapnya di blog saya, yaitu di www.mujiyamianto.blogspot.com. Anda bisa mengklik linknya langsung di bawah video ini untuk menuju ke blog saya tersebut. Demikian juga untuk beberapa fungsi keuangan yang lain. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah contoh soal. Ini saya ambil dari blog saya. Yami mendepositikan uangnya di bank setiap tahun sebesar 2 juta rupiah dengan bunga sebesar 10% per tahun. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah total uang Yami setelah 5 tahun. Jadi di sini kita akan cari uang Yami setelah 5 tahun dengan menggunakan rumus future value. Untuk itu, di sini saya tulis poin-poin soalnya dulu untuk mempermudah. Pertama, yang diketahui adalah Yami mendepositkan uangnya di bank setiap tahun sebesar 2 juta rupiah. Jadi di sini 2 juta ini merupakan anuitas atau setoran yang disetorkan setiap tahunnya. Kita tuliskan setoran atau bisa dikatakan sebagai angsuran sebesar 2 juta rupiah. Ini saya rubah dulu ke dalam bentuk accounting supaya lebih mudah nanti. Kemudian yang kedua, yang diketahui adalah suku bunganya sebesar 10% per tahun. Kemudian yang terakhir, periodenya. Di sini selama 5 tahun. Kemudian yang kita cari adalah berapakah uang Yami setelah 5 tahun. Jadi di sini kita akan mencari nilai aset uang Yami untuk 5 tahun ke depan. Maka kita gunakan rumus future value. Jadi ini yang tadi kan adalah future value-nya. Nah, untuk rumus future value-nya kita langsung masukkan. Kita ketikkan sama dengan future value kurung buka. Nah, di sini sudah muncul rumus daripada future value. Rate ini merupakan suku bunganya. Di sini suku bunganya sebesar 10% per tahun. Kita klik di sel C4. Titik 2. NPER ini merupakan total periodenya. Di sini selama 5 tahun. Kita klik di sel C5. Titik 2. PMT ini merupakan anuitas atau angsuran tetap per periodenya. Di sini angsuran atau setorannya per periodenya sebesar 2 juta rupiah per tahun. Jadi kita masukkan. Sebelumnya jangan lupa Anda ketikkan tanda negatif supaya nanti hasilnya bernilai positif. Jadi hasil jawabannya nanti akan bernilai positif. Kita klik di sel C3. Kemudian di sini ada PV, present value, dan tipe. Di sini sifatnya opsional. Jadi kalau tidak diketahui bisa kita abaikan. Kurung tutup, tekan enter. Ini saya rubah dulu di belakang komanya. Nah, kita lihat di sini besarnya uang Yami setelah 5 tahun sebesar 12.210.200 rupiah. Nah, apakah jawaban kita benar seperti ini?
kita bisa simulasikan dengan sebuah tabel yang sudah saya siapkan di sini untuk mengetahui berapakah uang Yami setelah 5 tahun. Nah, di sini pada tabelnya ada periode, di sini periodenya adalah tahun. Kita masukkan dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Kemudian ada saldo awal, bunga, anuitas atau setoran tetapnya, dan saldo akhir. Untuk saldo awalnya ini 0. Jadi Yami belum memiliki saldo awal ketika menabung. Bunga ini merupakan perkalian antara saldo awal di sel B10 dikalikan dengan besarnya suku bunga sebesar 10% per tahun. Kemudian tekan F4 agar alamat selnya absolut. Enter. Maka nilai bunganya adalah 0 karena saldo awalnya masih 0. Di sini anuitas atau setoran tetapnya sebesar 2 juta rupiah per tahun. Jadi kita masukkan 2 juta rupiah di sel C3. Tekan F4 agar alamat selnya absolut. Karena setorannya sama per tahun, maka kita bisa tinggal copy saja ke bawah. Selanjutnya untuk saldo akhir, ini merupakan penjumlahan antara saldo awal di sel B10 ditambah dengan bunga dan ditambah dengan besarnya angsuran sebesar 2 juta rupiah. Tekan enter, maka saldo akhir pada periode tahun pertama sebesar 2 juta rupiah. Untuk saldo awal pada periode kedua ini, nilainya sama dengan saldo akhir pada periode pertama. Jadi kita klik di sel E10. Nah, bila sudah selesai, kita tinggal copy saja ke bawah semua. Di kolom saldo awal, kolom bunga, dan kolom saldo akhir. Nah, kita lihat di sini. Pada saldo akhir periode kelima sebesar 12.210.200 rupiah. Jadi ini match jawaban kita dengan rumus yang telah kita masukkan tadi. Saya kira cukup mudah penjelasan singkat tentang penggunaan rumus future value ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.